warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara penilaian perlombaan desa tingkat Kabupaten Toli-Toli. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara perlombaan desa tingkat Kabupaten Toli-Toli di Desa Danjak, Kecamatan Lampasio, hari ini Senin tanggal 23 Mei tahun 2022 dimulai. Acara pertama, pembacaan doa kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Bapak Sahar Sarjana Agama. Kami silakan. dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir bersama dalam mengikuti rangkaian acara penyambutan penilaian lomba desa telah tingkat Kabupaten Toli tahun 2022. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kegiatan lomba desa ini sebagai ajang silaturahmi di antara kami, serta jadikanlah segala aktivitas kegiatan kami ini sebagai amal ibadah di sini untuk membangun daerah kami yang tercinta ini. Allahumma ya Allah yang Maha Penyayang, berilah kami jalan keluar dari segala masalah dan kesulitan. Maafkan tekad kami untuk mencari, untuk mengabdi dan mengabdi daerah, untuk mengabdi dan membangun daerah kami agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Allahumma ya Allah yang Maha Penguasa, berilah kekuatan serta petunjuk dan pertolongan-Mu kepada kami, sehingga dapat mewujudkan cita-cita dan harapan kami menuju kegiatan penjualan tersebut. Ya Allah yang Tuhan kami, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan maju dan mendukung percepatan pembangunan daerah kami, serta tanamkan dalam jiwa dan tambah kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan pemimpin-pemimpin daerah kami pada saat ini untuk terus berbuat dalam meningkatkan pembangunan di daerah kami yang tercinta ini menuju masyarakat desa Janda yang madani, warga dan bayi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pengampun, berilah kepada kami hidayah, bukakan kami ampunan-Mu, tunjukkan kami jalan keselamatan, serta hindarkan kami dari amat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini, saya atas nama Ketua Tim Para PKK dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi sehingga acara ini dapat terlaksana sebagaimana harapan kita bersama. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Bupati Toli-Toli. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala DPD Kabupaten Toli-Toli, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Muhammad Sikron, Sarjana Hukum, Magister Sains.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali, Camat Lampasio beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lampasio, dan ada Pak Kapolsek baru. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Kemudian ada Pak Benrami, terima kasih Pak atas bantuannya. Yang saya hormati seluruh kepala desa dan pengurus DPD Kecamatan Lampasio, khususnya Pak Kades Janja, 3 periode sudah ya, 2 Pak, masih 1 kali. Pengurus dan anggota tim penggerak PKK Kecamatan Lampasio, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan hadirin undangan yang saya hormati. Sebagai umat beragama, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi sehingga acara ini dapat terlaksana sebagaimana harapan kita bersama. Demikian beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Boyolali tahun 2022 di Desa Janja, Kecamatan Lampasio, saya buka dengan resmi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami harapkan kepada semua perangkat desa mendampingi kepala desanya, dan dalam rangka penggalian materi yang kami sampaikan beliau. Jadi teknisnya kami hanya memberikan waktu selama 20 menit pada. Kemudian PKK presentasikan kegiatan program-programnya hanya 10 menit saja. Perlombaan Desa tahun 2022 dengan tema Desa Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh. Upaya pemerintah desa dalam pencegahan penyebaran COVID-19. 1. Pembentukan Satgas COVID-19 di tingkat desa. Kedua, pembangunan sekretariat Satgas COVID-19 dan portal desa sebagai tempat pelaksanaan testing awal kepada warga yang keluar masuk ke Desa Janja. Ke-10, secara rutin memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi, dan sampai saat ini warga yang telah melakukan vaksinasi adalah vaksin 1 1.120 orang, vaksin 2 884 orang, booster 42 orang. Di tingkat sekolah jumlah anak yang telah divaksin pertama adalah tingkat SD 107 orang, tingkat SMP 31 orang. Kesiapan tanggap bencana. Upaya dalam kesiapan tanggap bencana. Desa kami merupakan wilayah yang setiap tahunnya rutin menerima luapan air sungai yang menggenangi wilayah pemukiman. Luapan air tersebut hanya bersifat sementara. Banjir jalan dengan durasi 4-5 jam. Untuk menghadapi hal tersebut, maka pemerintah desa berupaya untuk 1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap siaga
terutama di musim penghujan dengan durasi air hujan yang tinggi. Kedua, menyiapkan dan mengerahkan warga ke tempat lokasi penampungan sementara untuk warga yang terdampak banjir. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana pendukung pada tempat titik-titik penampungan sementara, baik tenda, alat masak, alat makan minum, kasur, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli atau yang mewakili beliau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan paparan PKK Desa Janja pada kegiatan perlombaan desa tingkat Kabupaten Toli-Toli tahun 2022 dengan tema Desa Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh. Adapun kegiatan-kegiatan PKK Desa Janja adalah sebagai berikut. Kegiatan Pokja 1, bidang penghayatan Pancasila dan gotong royong. Kegiatan pengajian rutin yang kami laksanakan setiap tanggal 15 bulan berjalan dari rumah ke rumah. Yang kedua, kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat. Kegiatan Pokja 2, bidang pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi, pembinaan PAUD dan BKB. Kegiatan Pokja 3, bidang sandang pangan, perumahan dan tata laksana, pemanfaatan pekarangan melalui hatinya PKK. Seperti yang Bapak Ibu lihat, itu pada saat taman hati PKK, kerja bakti dan menanam tanaman toga dan sayur-sayuran. Kegiatan Pokja 4, bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, pelaksanaan posyandu dan pemberian makanan tambahan. Posyandu Durian setiap tanggal 3 bulan berjalan dan Posyandu Sukamaju setiap tanggal 5 bulan berjalan. Kami PKK Desa Janja, Kecamatan Lampasio, mengucapkan sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Janja atau mewakili. Berikan aplaus dulu, Bu. Selanjutnya kami memasuki pendalaman materi. Kami undang perangkat desa, kepala dusun. Ada kepala dusun? Karena ini menyangkut program yang disampaikan tadi, tentu ini dilaksanakan di dusun. Kepala desa dengan rekan-rekannya, terima kasih presentasinya sudah lumayan bagus, Pak. Tadi Bapak sampaikan mungkin yang soal IT tidak ada banyak dari kegiatan. Jadi memang satu kewajaran, Pak. Apa tindakan kita semua kan seperti itu. Pada bidang itulah ada upaya-upaya seperti itu atas nama desa. Tadi yang disampaikan memang itu pengakuan dari DPRD juga bahwa hanya satu per Pokja, tapi untuk PKK itu Pak kurang lebih 20 per Pokja item yang harus kita kerjakan, tapi tidak apa-apa lah satu Pokja, satu prioritas yang disampaikan. Untuk sekretaris, jadi di PKK itu ada sekretaris, ada Pokja 1 membidangi keagamaan, Pokja 2 membidangi pendidikan dan keterampilan, Pokja 3 membidangi hatinya PKK ya dengan sadang pangan, Pokja 4 tentang kesehatan. Jadi urusannya PKK itu memang dari lahir sampai dengan dian lahat diurus Pak. Ya PKK memang lengkap. Tapi di sini saya hanya mau dapat informasi daripada Desa Janja. Karena kan di sini tani ya, ada pertanian, ada kacang, ada sawit, ada berasnya. Jadi kalau untuk bikin timun-timunan saya kira sudah cukup hasil tanaman di sini. Ya, itu saja dari kami, dari tim pengacara. Nanti kami lihat pembuktian apa yang saya sampaikan di belakang.
Kabupaten kepada Ibu diucapkan terima kasih. Mohon aplaus untuk TP PKK Kabupaten. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa untuk mendalami materi terkait COVID-19, penanganan COVID-19. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan mendalami tentang materi yang Pak Kepala Desa sampaikan tadi. Dan mencermati apa yang dipaparkan oleh Pak Kepala Desa, alhamdulillah kami berikan aplaus yang bagus atas pemaparan yang disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama menyangkut penyebaran COVID. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Yang menjadi titik kami adalah di sini. Jadi kalau kita mempelajari tentang menyangkut urusan COVID, luar biasa aturan yang sudah. Yang kami tekankan adalah implementasi di dalam peraturan ini. Jadi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, apa upaya Bapak yang lakukan untuk memotivasi masyarakat itu untuk selalu melaksanakan Upaya kami ini berdasarkan aturan Permendagri yang dana yang ada di desa itu yang pertama adalah 80%, tentu kita harus melaksanakan sehingga apabila habis terkelola dana tersebut berarti kita itu betul-betul sudah melaksanakannya. Kemudian persoalan masalah proses di mana-mana itu memang kami sangat tekankan, termasuk kami sendiri bahkan terus terang sesuai dengan pada dari tahun pertama tahun kedua bahwa itu sholat berjamaah di masjid baik tarawih sampai Idul Fitri. Ya, alhamdulillah kami juga sempat mengurung diri karena jangan sampai kita melakukan masyarakat mengikuti. Itulah tekanan kami satu-satunya. Tapi sebelum saya masuk ke situ Pak Kades, saya ingin tanya apakah ada BUMDes ini Pak? ada Sudah berapa lama? 2 tahun Pak iya. 3 tahun. Saya biasa kalau panggil Pak Kades ini kayak gimana? Apa kurang lancar? Hanya biasa kan pakai Pak Haji, kan biasa begitu. Tapi karena ini ngomong resmi tetap pakai Pak Kades. Jadi begini Pak Kades, tadi Bapak sudah sampaikan tentang program penciptaan lapangan kerja. Kalau Bapak sampaikan tadi melalui pemaparan itu ada 2 untuk jenis kegiatannya, yaitu tanaman rakyat dengan kelapa sawit Pak ya. Nah, tapi program usahanya itu ada 8. Ya, ada 8. Pertama masalah tanaman jagung, coklat, kacang tanah, ya, ubi jalar, termasuk kelapa sawit, kerja di perkebunan sawit. Insya Allah mungkin tahun ini mungkin bisa berjalan, makanya saya harapkan kepada pendamping kami, pendamping desa, tolong dipandu kita punya pengurus karena kami sudah memberikan bantuan tersebut demi untuk masyarakat supaya bisa mengembangkan usahanya. Terima kasih Pak. Kepada Bapak berikan aplaus dulu. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Semangat? Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan diri saya sendiri untuk mendalami apa yang Bapak sampaikan tadi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Janjang. Saya Kabid Penataan dan Perkembangan Desa Pak, yang sesuai materi yang Bapak sampaikan bahwa desa Bapak ini sering kena bencana banjir yang mengakibatkan beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh banjir tersebut. Yang ingin saya tanyakan Pak Kades, ketika ada bencana banjir terjadi di Desa Janja ini, siapa yang tangani? Silakan. Itu rata-rata Pak. Semua warga di sini memang sudah mengantisipasi semua. Pakai perahu Pak.
Jadi siapa yang ada perahunya pasti sudah dinaikkan ke jalan, kemudian dia tolong di mana yang terdampak duluan, yang tidak sudah bisa diamankan itu mungkin sudah lewat rantai, diperkirakan dia rumahnya bisa miring atau apa, dia yang dievakuasi pertama dibawa ke tetangganya, karena di sini boleh dikata masih sekitar 60% atau 70% itu rumah panggung. Jadi siapa yang terdampak duluan itulah yang diangkut, Pak. Itu yang rata-rata kita lakukan di sini. Tidak pilih siapa dia, siapapun orangnya, siapa yang terdampak duluan itulah yang ditolong duluan oleh sekitaran tetangga-tetangga yang ada di sekitar desanya. Tidak ada tim tertentu, Pak. Hal ini belum. Kemudian selanjutnya Pak Kades, dari bencana nasional COVID-19 kemarin pasti terdampak terhadap pendapatan masyarakat. Apakah tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022? Pada tahun 2021 apakah masyarakat miskinnya bertambah atau berkurang? Pada tahun 2021. Tidak usah disampaikan jumlahnya, Pak. Ya. Apakah trennya dari tahun 2020 ke tahun 2021, apakah jumlah masyarakat miskin atau prasejahtera di Desa Janja ini berkurang atau bertambah? Kalau dari tahun 2020 sampai ke 2021 Pak bertambah. Kemudian di tahun 2022 ini dia berkurang. Oh, Berkurang. oh begitu. Ya. Dari tahun 2021 dia bertambah. Ya. Masuk tahun 2022 berkurang. Betul itu Pak Kadus? Jumlahnya bagaimana? Jumlahnya dari Jumlahnya dari 130 ya. Jadi Ya, itulah tadi program-program yang Bapak pada 30 menjadi 83. karena 8 program penciptaan lapangan kerja tadi mungkin ya Pak, sehingga jumlah masyarakat miskin atau prasejahtera di Desa Janja ini berkurang. Jadi connect dengan program yang Bapak